Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat semuanya, masih bersama kita di serial Ramadan Sehat bersama Ustadz. Pada hari ini kita masih berbincang dengan Ustadz yang luar biasa, yakni Ustadz Awang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai bulan puasa Ustadz atau bulan Ramadan. Nah, karena memang di bulan Ramadan ini Sobat Sehat semuanya ada malam-malam yang istimewa yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya, yakni 10 malam terakhir yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar ya Ustadz. Ya. Nah, kita juga mendengar ada sebuah hadis mengatakan di malam-malam itu ada malam ampunan, malam maghfirah, malam rahmat, dan malam pembebasan dari api neraka. Nah, selengkapnya kita akan mendengar penjelasan dari Ustadz Awang. Silakan Ustadz. Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mas Yudi dan sahabat sehat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betul bahwa malam Ramadan adalah malam yang betul-betul memiliki keutamaan. Dan satu bulan itu terbagi menjadi 3 kelompok atau 3 malam dari 10 yang ditentukan. 10 malam pertama, baginda Rasul SAW menginformasikan kepada kita awaluhu rahmah. Jadi 10 malam pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu rahmat Allah Subhanahu wa taala akan tersemai kepada as-saimin, ya. Kemudian awsatuhu al-maghfirah. Di malam yang kedua, 10 malam kedua yaitu maghfirah Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian pada malam terakhir yaitu di 10 malam terakhir yaitu itqum minan nar. Allah berikan pembebasan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibebaskan dari azab neraka. Ini luar biasa. Jadi Ramadan ini memiliki makna yang sangat syarat penuh dengan keberkahan untuk kita semua. Setidak-tidaknya ampunan Allah akan melimpah kepada kita sehingga kita ketika selesai Ramadan kita menjadi 00, bersih lagi, minal aidin wal faizin. Kita kembali kepada kesucian hati dan mendapatkan kemenangan. Demikian Mas. Baik. Nah, Sobat Sehat, jadi demikian adalah penjelasan mengapa 10 malam terakhir itu sangat luar biasa ya Ustadz. Ya. Nah, sebenarnya kita tidak akan pernah bosan ya Ustadz membahas mengenai 10 malam terakhir karena saking agungnya malam itu karena ada peristiwa Lailatul Qadar. Nah, mungkin untuk mengefisienkan waktu kita bisa bahas nih Ustadz, amalan apa saja yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir tersebut. Ya, malam Lailatul Qadar itu Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita untuk berjaga-jaga di 10 malam terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Malam ganjil ini terkadang, maaf ya, mungkin berbeda dengan orang yang menyelisihi waktu. Jadi kalau di kita tanggal ganjil, di orang lain tanggal genap misalnya, atau di orang lain tanggal ganjil, di kita tanggal genap. Ya, kita melepas diri dari itu semua. Intinya dengan keyakinan kita mengikuti para alim ulama yang berkontribusi dengan pemerintah sehingga ditetapkan misalnya malam ini adalah malam ganjil, berarti di malam itulah start kita mulai mengawali di 10 malam terakhir di malam ganjil. Kita jaga sehingga apapun yang kita lakukan di malam itu akan mendatangkan kita, mendekatkan kita dengan kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena itu amat penting untuk kita bisa membuat schedule, membuat jadwal agar kita bisa mengisi malam Lailatul Qadar tadi atau malam-malam akhir di bulan Ramadan tadi untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Satu, dengan memperbanyak ibadah. Kedua, dengan memperbanyak zikir. Kemudian juga dengan memperbanyak tilawah. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita memohon ampun kepada Allah dengan yang diajarkan oleh baginda Rasul. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sehingga dengan itu kita akan mendapatkan ketenangan. Karena kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat-sangat penuh dengan kemuliaan. Khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung tahun berarti sekitar 83 tahun. Usia kita wallahu alam apakah bisa nyampe ke umur 83 tahun?
juga tidak bisa dijamin, sehingga kita sangat memberikan efek positif untuk kita lebih bersemangat lagi mencapai Lailatul Qadar tadi. Oke, Masya Allah. Nah, sobat sehat semuanya, jadi dalam mengisi 10 malam terakhir kita bisa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya sobat sehat semuanya, di malam 10 terakhir Ramadan itu kita perasaannya campur aduk ya Ustadz. Di sisi lain kita bahagia karena memang kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar dan juga berjumpa dengan hari kemenangan. Tapi kita pun merasakan haru Ustadz, karena kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan dan kita pun belum tentu mendapatkan Ramadan di tahun berikutnya. Nah, kira-kira cara menyikapinya seperti apa Ustadz? Pandangan Ustadz? Ya, Mas Yudi dan sobat sehat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, haru bercampur dengan gembira dan bersedih sebenarnya ini bercampur ya, kepada hati yang penuh dengan keimanan. Karenanya di malam-malam Lailatul Qadar khususnya kita mengharapkan mendapatkannya di 10 malam terakhir tadi, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beritikaf di malam-malam itu, sehingga beritikaf di masjid dengan koridor ya, dengan arahan, dengan aturan yang sudah diatur secara syar'i, sehingga kita bisa betul-betul memanfaatkan waktu malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Campur hati dengan kesedihan itu, kegembiraan dengan kesedihan itu membaur menjadi satu, sehingga ada keteduhan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugah hati seorang yang beriman. Pada saat ketika di detik-detik terakhir dia berdoa, pasti akan ada dua permohonan, yaitu memohon ampun kepada Allah agar dibebaskan dari api neraka dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketenangan itu. Dan kemudian juga ada campur doa harapan agar bisa berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun mendatang. Karena itu orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat selepas Ramadan, mereka berharap datamannau kullaha sanata Ramadan, berharap semua bulan di bulan-bulan selain Ramadan itu dinilai sama seperti bulan Ramadan. Itu akan memberikan efek positif untuk kita semua, sehingga kita bisa memberikan menyemangati hidup ini untuk bisa mengisi di bulan-bulan Ramadan tadi, di malam-malam Ramadan, khususnya di akhir Ramadan, sehingga kita tidak menyepelekan malam-malam tersebut dan kita bisa mengisi dengan ibadah-ibadah yang betul-betul sangat spektakuler, membaca tilawah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beritikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Nah, sobat sehat semuanya, itu yang merupakan keharuan kita dan juga kegembiraan mengapa saat berjumpa dengan 10 malam terakhir pasti perasaan kita campur aduk. Tapi yang terpenting kata Ustadz tadi, kita yang penting itu harus tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di luar bulan Ramadan ya Ustadz. Bagaimana hasil dari ibadah di Ramadan bisa kita aplikasikan dan kita ikuti di bulan-bulan selanjutnya. Betul. Nah, kemudian Ustadz tadi kita sudah membahas mengenai persiapan pada perjumpaan kita dengan 10 malam terakhir, yaitu bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah. Nah, sekarang kira-kira amalan ibadahnya apa saja Ustadz yang bisa kita lakukan sesuai dengan sunnah Nabi? Ya, Mas Yudi dan sobat sehat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak keluarganya, kemudian para sahabatnya, dan ini anjuran ini sebenarnya berlaku untuk kita semua. Secara tidak langsung mengajarkan bahwa kita harus menghidupkan di malam itu, malam 10 malam terakhir, khususnya di malam-malam ganjil, kita betul-betul lebih meningkatkan lagi kualitas ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir apapun yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Kemudian kita banyak berdoa dengan doa ucapan yang diajarkan oleh baginda Rasul, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dan beliau sangat-sangat memperhatikan waktu-waktu tersebut sehingga mengencangkan ikat pinggang. Walaupun dulu belum ada tuh ikat pinggang. Ya, dulu belum ada ikat pinggang, tetapi beliau mengikatkan ikat pinggang dengan begitu kerasnya sehingga tidak merasakan lapar, tidak merasakan letih, tidak merasakan capek. Yang ada hanyalah
bagaimana caranya fisik baginda Rasul mendekatkan diri kepada Allah, dan itu juga sebagai contoh toladan agar kita bisa mempraktekkan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul, yaitu tidak memperbanyak makan dan kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah dengan mengisi di malam-malam ganjil di bulan Ramadan tadi. Demikian, Mas. Oke, Masya Allah. Nah, sobat sehat semuanya, itu adalah beberapa bentuk amalan yang bisa kita lakukan ya Ustadz untuk mengisi 10 malam terakhir. Di antaranya tadi kata Ustadz, kita tingkatkan ibadah seperti sholat malamnya, kemudian baca Al-Qur'annya, dan juga membaca dzikir-dzikir serta doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, sobat sehat semuanya, kita akan bertanya lagi kepada Ustadz nih, karena kita tadi sudah mengetahui istimewanya 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, tapi kayaknya Ustadz, agaknya tidak semua orang bisa mendapatkan waktu yang luas di 10 malam terakhir. Misalnya seperti tenaga medis, kemudian tenaga keamanan dan sebagainya, yang memang dia terkendala, tersita waktunya oleh pekerjaan, sehingga dia tidak bisa mengerjakan amalan-amalan dengan tenang di 10 malam terakhir. Nah, kira-kira tanggapan Ustadz seperti apa, Ustadz? Ya, baik, Mas Yudi dan sobat sehat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pengecualian sebenarnya. Ya, iktikaf dianjurkan kepada umat secara keseluruhan tanpa terkecuali. Tapi bisa diisi walaupun tidak di masjid dengan cara memperbanyak baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Karena petugas yang tadi disebutkan, tenaga nakar, ya, tenaga medis, tenaga kesehatan, kemudian juga tim keamanan, ya, kepolisian, TNI, Polri misalnya, itu mereka tidak boleh meninggalkan tempatnya ketika bertugas. Tetapi Allah akan memaklumi itu. Tetapi mereka memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri. Di tempat itulah mereka harus banyak berzikir. Karena Allah akan mencatat dalam tugas mereka untuk bisa berzikir kepada Allah dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan apapun yang mereka bisa lakukan. Yang paling mudah yang diajarkan oleh baginda Rasul tadi sudah kita terus baca-baca, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita baca terus semaksimal mungkin, sekuat mungkin pada saat ketika kita luang, pada saat kita berjaga, pada saat ketika kita beraktivitas. Tetapi jangan lupa tetap dalam kesadaran. Soalnya apa? Kalau kita terus terhanyut dengan zikir ketika kita menangani pasien misalnya, ini bahaya. Ya, atau juga sedang menjaga keamanan di tengah-tengah jalan raya, itu juga tidak boleh lalai, sehingga tetap keselamatan diutamakan. Jadi untuk nakes, untuk TNI Polri, untuk keamanan, ya untuk yang penjaga-penjaga yang prinsip dalam hal ini adalah untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga setempat, maka ini diperbolehkan untuk tidak beriktikaf di masjid. Ya, asal tetap dia membaca tadi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah ada dalam satu kisah Ukasah. Ukasah itu seorang pencuri, perampok ulung, ya, perampok ulung sebenarnya. Ya, terus kemudian beliau satu waktu ingin merampok salah seorang hartawan. Ya, pada saat ketika itu ternyata hartawan sudah mengumpulkan hartanya, dilihat oleh Ukasah dan timnya. Ya, dia ada kelompoknya. Pada saat ketika beliau melihat dan menyaksikan bahwa harta itu sudah dikumpulkan, malamnya akan dirampok. Tetapi sore harinya ternyata harta benda tadi dibawa oleh hartawan ini kepada ulama agar nanti dibagikan sebagai sedekah di malam Ramadan. Pada saat itulah Ukasah menyelinap di rumahnya si ulama tadi, sehingga berharap ulama ini akan lalai dan lupa, bahkan mungkin tertidur, sehingga ketika tertidur dia akan bisa dengan mudah mengambil harta bendanya tadi. Tetapi hebatnya ulama tadi tidak pernah tertidur dan terus terjaga untuk mengisi malam dengan ibadah. Pada saat waktu ketika si ulama tadi sedang beribadah, Ukasah ini menyelinap dan meneliti
kapan saya harus mengambil harta ini? Kemudian dia bermohon kepada Allah, ya Allah, berikan saya kemudahan ya Allah, berikan saya kemudahan ya Allah, kemudahan ya Allah, sebagaimana yang diminta oleh ulama tadi. Gitu. Sehingga pada saat ketika datanglah malam Lailatul Qadar, ternyata Lailatul Qadar itu masuk ke rumah ulama tadi, tetapi yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah Ukasha. Masya Allah. Ulama ini langsung bersedih hati, kenapa kau bukan saya yang merasakan getaran Lailatul Qadar sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tetapi masuknya Lailatul Qadar ke rumah beliau dirasakan oleh beliau, sehingga beliau langsung mencari tahu siapa yang dapat, orangnya yang mendapat Lailatul Qadar di rumah beliau. Ketika ternyata di balik tirai ada seorang perampok yang ternyata itu diangkat sebagai satu bentuk taubat kepada Allah dan diberikan Lailatul Qadar, sehingga menjadi ulama yang kita kenal dengan doa angkasa, doa Ukasha. Nah, ini salah satu perampok yang mendapatkan Lailatul Qadar di malam dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sangat tidak mungkin Allah tidak akan pernah memberikan kepada siapapun kecuali yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga dan cari malam Lailatul Qadar itu dimanapun. Tetapi Rasul mengajak kepada umatnya untuk mengisi di masjid-masjid sebagaimana yang diwajibkan kepada para nabi dan dianjurkan kepada umat-umatnya untuk bisa beriktikaf di dalam masjid. Demikian Mas Yudi. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Nah, sobat sehat semuanya, tadi ada yang menarik nih, bahwa tidak semua orang itu diwajibkan beritikaf di masjid ya Ustadz. Terlebih bagi para nakes, tenaga medis, maupun orang-orang yang memang dia bertugas sesuai dengan kewajibannya, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga keamanan. Maka yang terpenting adalah dimanapun berada, diisi dengan zikir kepada Allah dan juga ibadah-ibadah lainnya. Masya Allah, tabarakallah. Nah Ustadz, kemudian ada pertanyaan juga nih, kira-kira kita dalam memanfaatkan momentum 10 malam terakhir itu, kita kan isi dengan ibadah, dengan sholat, dengan kemudian sedekahnya, atau mungkin sekarang dengan zikir-zikirnya. Nah, kira-kira apakah ada tanda-tanda Ustadz yang bisa kita rasakan ketika memang ibadah kita itu diterima Ustadz? Baik mungkin tanda-tanda fisik maupun tanda-tanda yang bisa kita rasakan dengan hati Ustadz. Iya, Mas Yudi dan sobat sehat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan terbaik adalah amalan yang dilakukan dengan sadar diri. Nah, kesadaran itulah yang akan mengkonekkan kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang tercurah itu adalah rahmat Allah. Baik itu berupa ampunan, berupa kasih sayang, berupa rezeki, semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri. Karenanya seseorang ketika mendapatkan rasa aman dan nyaman, ketentraman yang menyelimuti hatinya, itu adalah tanda di mana semua amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikirnya dia, jadi ala tatmainul qulub, ya, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah pasti hati akan tenang. Nah, ketenangan hati itulah barometer zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga amal-amalan yang lain. Ketika kita membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, dan ketika kita berlama-lama, semakin lama semakin terhanyut, semakin lebih bersemangat lagi. Itu artinya apa? Kita mendapatkan nikmat tilawah Al-Quran. Tetapi kebanyakan dari kita pada saat membaca Al-Quran belum apa-apa sudah nguap, belum apa-apa sudah capek. Ketika baru bismillah, terus kemudian membaca beberapa ayat sudah menguap, sudah ngantuk, sudah capek. Dan ini coba kita lawan, berlatih diri, khususnya di bulan Ramadan, di malam terakhir kita dekatkan dengan tilawah Al-Quran, sehingga ketenangan, rasa nyaman, ketentraman di dalam hati itu akan tersemai, dan itu sebagai bagian dari tanda-tanda amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Nah, sobat sehat semuanya, jadi tadi ya dijelaskan oleh Ustadz bahwa salah satu barometer ibadah kita diterima oleh Allah adalah tatmainul qulub, ketenangan hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian maka
pada pembahasan dahsyatnya 10 malam terakhir ini, kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, taufik, dan juga memberikan kita umur yang panjang dalam ketaatan, keberkahan, sehingga kita semua bisa bertemu kembali dan juga bisa berjumpa dengan Ramadan tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Sobat Sehat, perbincangan kita pada kesempatan kali ini, semoga menambah keberkahan dan juga kebermanfaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.